Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih memperhatikan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anak-anak kita. Banyak yang mengatakan bahwa mendidik anak itu tidaklah mudah. Mendidik anak merupakan hal yang tidak mudah. Banyak juga ketika dalam pertemuan-pertemuan, dalam persekutuan, dan juga dalam pemahaman Alkitab, banyak sekali yang mengatakan bahwa ketika kita memiliki 4 anak, di dalam kita mendidik pun menggunakan cara 4 juga. Ketika kita memiliki anak itu 2, juga sama, menggunakan 2 cara juga di dalam mendidik anak. Karena memang anak yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Berbeda cara pikir, berbeda karakter, dan banyak hal. Mungkin hobi dan juga favorit mungkin ada yang sama, tetapi dalam mendidik anak itu pastilah itu berbeda anak yang satu dengan yang lain. Karena memang setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki jenis sanguinis. Sanguin itu tipenya banyak bicara, anaknya juga ekspresif. Kemudian ada yang melankolis. Melankolis itu ada yang suka berpikir atau pemikir, seorang pemikir. Flegmatis itu pemerhati. Anak ini memiliki tipe pemerhati, baik kepada orang tua, baik kepada setiap ajaran yang diberikan. Ini sangat diperhatikan. Ada yang memiliki tipe koleris, atau anak ini sangatlah percaya diri terhadap apa setiap langkah yang dia ambil itu dia sangat percaya diri. Dan setiap anak, setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu kita pun tidak bisa menyamaratakan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita terima dari Ulangan 6 saat ini itu tadi yang ayat ke-7, haruslah kita mengajarkan tentang pengenalan akan Tuhan, bagaimana percaya, bagaimana kita menanamkan budi pekerti yang baik, karakter yang baik, sikap yang baik. Itu di dalam mengajarkan kepada anak itu secara berulang-ulang. Nah, tentunya pendidikan itu dimulai sebenarnya dari dalam kandungan. Kemudian ketika anak itu sudah usia dini, batita, balita, dan terus sampai dewasa pun sebenarnya pendidikan itu tetap harus ada. Karena untuk menuju kedewasaan, kebijaksanaan itu adalah sebuah proses. Pendidikan itu terus berlangsung seumur hidup kita. Nah, pendidikan yang berulang-ulang kepada anak itu tentunya menimbulkan hal yang membosankan. Ketika anak itu diajak atau diberikan suatu
didikan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan kejenuhan. Dan ada juga karena tipe yang berbeda-beda tadi, ada yang mau mendengarkan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mau mendengarkan, bahkan malah tutup telinga atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan sebaliknya seperti itu. Ada karena tadi tipe yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pengajaran yang berulang-ulang kepada anak dan anak itu bisa menerima dengan baik dan timbul hubungan yang dua arah, bukan satu arah. Jadi dua arah antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Model pendidikan dahulu dan sekarang itu terus senantiasa berubah artinya mengikuti perkembangan yang ada. Nah, saat ini pendidikan yang boleh kita terima ini pendidikan yang dua arah. Terkadang guru bukan sebagai salah satunya sumber. Jadi bukan hanya berceramah saja, tetapi bagaimana kita bisa mengeksplor anak-anak juga kita perhatikan. Kadang anak kita bisa belajar dari anak dan anak juga bisa belajar dari kita. Jadi timbul hubungan yang timbal balik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik? Tentunya dengan berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan komunikasi yang baik, percakapan yang baik. Kalau bahasa kerennya sekarang kita berceloteh ya, kita memberikan celoteh itu omongan, obrolan. Kita bisa melakukan percakapan antara orang tua dan anak itu dengan baik. Bagaimana caranya ya? Tentunya yang pertama, ketika kita bisa berbicara kepada anak dengan baik dan anak mau mendengarkan, dan sebaliknya, ketika anak berbicara orang tua juga mau mendengarkan, akan terjadi ikatan yang baik. Seperti yang baru tren saat ini, sinetron Ikatan Cinta. Nah, ketika kita bisa berbicara dan juga mendengarkan dengan baik, saling tadi, terjalin hubungan ikatan yang baik antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Pastinya itu dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, hati yang mau mendengarkan dengan baik. Mau ketika berbicara juga berbicara yang baik, karena tidak mudah. Kita mau mendengarkan anak dengan baik. Pokoknya orang tua yang paling benar. Apakah betul begitu? Ya, tentunya tidak. Orang tua juga tidak selamanya apa yang disampaikan adalah benar. Kita juga harus mau mendengarkan apa sih maunya anak, apa sih yang diinginkan anak. Jadi kita bisa tahu apa sebenarnya yang dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi yang pertama, mari kita jalin komunikasi yang baik. Kita mau mendengarkan, dan kita juga mau berbicara, menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong anak-anak kita untuk mau terbuka dengan kita. Bagaimana anak bisa terbuka dengan kita ketika anak mau berbicara aja kita sudah cut. Kita sudah cut. Ya betul, itu adalah orang tua. Pastinya anak kedepannya tidak akan mau terbuka dengan orang tua. Nah, mari kita yang kedua adalah mendorong anak untuk mau terbuka. Ketika caranya bagaimana? Ya, kita mau mendengarkan dengan baik. Kita menempatkan diri kita juga di anak. Bagaimana kalau si anak ini kita menempatkan diri kita di anak kita. Jadi kita bisa mengkondisikan, kalau aku jadi anaknya bagaimana ya gitu. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak hanya kita, para orang tua yang memiliki perasaan dan hati, anak itu juga memiliki perasaan dan hati. Mari saat ini kita diingatkan bagaimana kita ketika memberikan celotehan, kita membuat obrolan, menjalin komunikasi dengan anak, itu adalah sebuah celotehan, sebuah percakapan, sebuah obrolan yang bermakna. Bermakna artinya menghasilkan buah yang baik, mendapatkan hasil yang baik. Jadi
dari percakapan kita akan membuahkan hasil yang baik buat anak-anak kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari pengajaran yang berulang-ulang, hal-hal yang baik terus kita tanamkan ke anak. Jangan lupa kita mau mendengar, kita juga mau berbicara dengan baik kepada anak-anak kita. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pujian. Hatiku percaya. Walaupun sulit, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita di dalam kita mendidik anak-anak kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita serahkan anak-anak kita dalam penyertaan Tuhan. Amin.